Oke, sebenarnya bagaimana sih proses terjadinya muatan itu? Ya, tadi kita udah belajar ya, bahwa di dalam atom itu terdiri dari apa aja? Oke, terdiri dari sesuatu yang bermuatan positif, yaitu proton. Kemudian terdiri dari neutron, neutron yang bermuatan, yang tidak bermuatan ya, netral dia. Ne, netral gitu ya. P, positif gitu ya. Dan satu lagi, elektron. Elektron itu bermuatan negatif. Oke, jadi tadi kamu udah lihat bahwa proton dan neutron itu letaknya di mana? Ya, di tengah-tengah gitu ya. Kira-kira seperti ini. Oke, misalkan kayak gitu sebenarnya. Oke. Nah, kemudian elektron itu letaknya di mana? Iya, elektron itu mengitari mereka gitu ya. Mengitari semua. Nah, jadi konsep terjadinya muatan di dalam suatu benda, misalkan suatu apa, misalkan besi atau apa gitu ya, dia bisa bermuatan positif, bisa juga bermuatan negatif. Tergantung dari apa? Tergantung jumlah antara proton dan neutron di benda tersebut gitu. Oke, misalkan di benda ini, misalkan suatu partikel nih, suatu partikel jumlah proton sama jumlah elektronnya sama. Ini sama-sama dua, ya misalkan sama-sama dua kayak gini. Nah berarti di sini muatannya gimana? Total muatannya gimana? Iya, berarti dia netral, netral ya. Oke. Nah sekarang kamu bisa lihat bahwa elektron itu kan berada di luar ya, ada di luar. Sementara proton itu ada di dalam. Karena proton itu ada di dalam, dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana. Ya udah, tetap aja di situ di dalam gitu ya. Nah, yang bisa berpindah-pindah itu elektronnya. Elektronnya bisa keluar, bisa masuk, bisa nambah gitu. Nah, benda yang bermuatan negatif, kenapa sesuatu benda itu bisa bermuatan negatif? Alasannya karena kelebihan elektron. Oke, gitu ya. Jadi ada beberapa benda yang kelebihan elektron sehingga dia bermuatan negatif. Contohnya gini, misalkan aku punya atom nih, ada atom. Atom itu seharusnya terdiri dari satu elektron, satu proton dan satu elektron. Nah, kalau tiba-tiba elektronnya bertambah jadi dua, muatannya jadi gimana sekarang? Iya, muatannya jadi negatif, gitu ya. Sehingga dia itu namanya kelebihan elektron, sehingga dia totalnya jadi negatif. Nah, kalau dia bermuatan positif, berarti apa? Berarti dia kekurangan. Kekurangan elektron gitu ya. Oke, kalau contoh kayak tadi, seharusnya sebuah atom misalkan satu positif, satu proton, dan satu elektron. Karena tiba-tiba elektronnya menghilang, iya, jadinya satu proton nggak ada elektronnya. Iya, jadi dia kekurangan elektron, totalnya jadi positif gitu. Oke, contoh atom yang protonnya satu itu namanya hidrogen kalau kamu mau tahu gitu ya. Oke, jadi itulah proses terjadinya muatan. Nah, sekarang dalam praktek gimana caranya kita bisa membuat benda itu bermuatan positif dan benda lain bermuatan negatif? Oke, pelajari terus ya.